Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Pagi itu Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Kebetulan hari itu Udin sedang libur akhir semester. Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrian untuk mendapatkan giliran membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Ayah Udin membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Ayah Udin telah membayar pajak tepat waktu. Artinya Ayah Udin telah melaksanakan kewajiban dengan benar. Oleh karena itu, Ayah Udin bisa dikatakan telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar, yaitu membayar pajak tepat waktu. Bagaimana jika semua negara memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban seperti Ayah Udin? Apa dampak yang ditimbulkan? Kegiatan berikutnya, ayo membaca. Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara, yaitu masyarakat sejahtera, tidak akan pernah terwujud. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa. Misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan antar warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan benar. Contoh pelaksanaan hak dengan benar antara lain memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan, hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian sumber daya alam bisa dilakukan dengan melakukan pembaruan, misalnya melakukan penghijauan kembali dan pembibitan. Menjaga kelestarian sumber daya alam berkaitan dengan pelaksanaan hak juga dapat dilakukan dengan tidak mengambil habitat laut saat menikmati keindahan alam.
menikmati keindahan laut tanpa merusak habitatnya merupakan bentuk pelaksanaan hak secara bertanggung jawab. Pada kenyataan masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawabnya atas hak dan kewajiban dengan benar dan sungguh-sungguh. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang tidak dilaksanakan dengan benar akan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Contoh perbuatan tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa dan negara, antara lain korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Perbuatan-perbuatan tersebut sudah seharusnya dihilangkan dengan menegakkan hukum agar tidak ada lagi perbuatan sama di kemudian hari. Setiap warga negara kita harus melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, dimulai dari lingkup yang kecil, yaitu diri sendiri. Misalnya sebagai pelajar, selalu rajin belajar agar mendapatkan prestasi yang baik. Selanjutnya penerapan tanggung jawab sebagai warga negara dikembangkan dalam lingkup yang besar, yakni keluarga, dan pada akhirnya pada lingkup kehidupan masyarakat. Jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka masyarakat sejahtera akan tercipta dan negara kuat akan terwujud. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang mengandung informasi penting dalam setiap paragrafnya. Informasi-informasi penting tersebut didasarkan pada gagasan utama yang ada pada setiap paragraf. Temukan informasi penting dalam setiap paragraf berdasarkan gagasan utama yang ada di dalamnya. Tuliskan hasil temuanmu pada tabel seperti berikut. Di sini ada tabel, kolomnya berisi paragraf, gagasan utama, dan informasi penting. Kalian cari gagasan utama dan informasi penting pada paragraf-paragraf di bacaan di atas. Untuk paragraf pertama, gagasan utamanya yaitu dampak pelaksanaan tanggung jawab. Kemudian informasi pentingnya yaitu pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Kemudian kalian cari gagasan utama dan informasi pentingnya pada paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima, dan paragraf keenam. Setelah itu, kita lanjutkan kegiatan Ayo Berdiskusi. Diskusikan bersama kelompokmu tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan secara rinci tentang pelaksanaan tanggung jawab dan dampak yang ditimbulkan pada tabel berikut. Tabelnya seperti ini. Kalian dapat menulis tabel berikut pada buku PPKN kalian. Tabel berikut berisi tentang kolom nomor pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dan dampak yang ditimbulkan. Untuk contoh nomor 1, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, contohnya melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dampak yang ditimbulkannya yaitu berlangsungnya pembangunan bangsa. Kalian cari contoh nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Agar tercipta masyarakat yang sejahtera, selain melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, juga diperlukan berbagai upaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini berarti negara selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Namun demikian, upaya tersebut harus selalu mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Kamu juga merupakan warga negara, sehingga kamu juga harus mendukung dan berpartisipasi dalam upaya pengembangan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Kegiatan berikutnya, ayo renungkan.
Coba renungkan upaya apa saja yang dapat kamu lakukan untuk memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tulis hasil renunganmu pada kolom berikut dan kemudian tunjukkan hasilnya pada guru dan orang tuamu untuk dievaluasi atau dinilai. Kalian dapat mengerjakannya pada buku PPKN kalian. Kegiatan selanjutnya yaitu kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, buatlah clipping tentang upaya pengembangan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Mintalah pendapat orang tuamu dalam memilih gambar, artikel, atau berita yang akan kamu ambil dari majalah, koran, dan lain sebagainya. Kumpulkan clipping yang telah kamu buat pada gurumu untuk dinilai. Ibu tunggu clipping kalian, dan pembelajaran kali ini cukup sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.